Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada minggu ke-11 ini di mata kuliah Engineering Commissioning, kita akan mencoba untuk memaparkan atau menyajikan mengenai tahapan-tahapan penting untuk melakukan sebuah commissioning. Kita tahu bahwa commissioning ini sangatlah uh, penting dalam step ataupun dalam tahap ketika kita ingin menguji atau memberikan assessment kepada sebuah pekerjaan di dalam sebuah industri. Dalam melaksanakan sebuah commissioning, ada sebuah dokumen yang penting untuk kita susun sebelumnya. Nah, biasanya yang menyusun ini adalah sebuah kontraktor ataupun mungkin rekaman kedua ini melanjutkan rekaman pertama, ya mengenai pembahasan siapa yang akan membuat dokumen atau tahapan-tahapan commissioning. Itu biasanya dilakukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan, baik itu kontraktor, konsultan, ataupun penerima pekerjaan di dalam sebuah kontrak pekerjaan. Ketika dokumen itu sudah dibuat, maka pihak yang melakukan pekerjaan akan melakukan sebuah step-step commissioning pada sistem yang akan dibuat atau sistem yang telah dibuat. Tahapan commissioning ini akan di-assessment atau di-approve, disetujui oleh user yang memerintahkan untuk melakukan pekerjaan tersebut, yaitu yang mempunyai dana. Ketika assessment ataupun dokumen itu dilakukan, maka persetujuan itu dapat diterima sehingga pekerjaan itu dapat dinyatakan selesai sesuai dengan target kontrak yang telah disepakati. Oke, pada slide kedua ini saya akan coba menyajikan bagaimana peluang berdasarkan dari laporan yang diterbitkan oleh sebuah Dell Technology yang ditulis oleh Institute for the Future dan oleh 20 ahli bidang teknologi, bisnis, ataupun akademisi dari seluruh dunia bahwa 85 pekerjaan di tahun 2030, ya, jika kita hitung mundur dari tahun ini 2021, maka ada 19 tahun yang nantinya kita prediksi ke depan bahwa pekerjaan tersebut 85% itu belum dibuat. Sehingga masih muncul sebuah imajinasi-imajinasi ataupun mungkin prediksi-prediksi teknologi yang akan muncul baru, muncul berdasarkan dari pengembangan dari teknologi-teknologi di masa sekarang. Lalu, peluang apa yang harus kita pikirkan dalam pekerjaan tersebut? Yaitu muncul pertanyaan, apa yang sudah rekan-rekan mahasiswa lakukan ataupun kita pribadi untuk meningkatkan kemampuan untuk mempersiapkan teknologi baru di masa 5-10 tahun dari sekarang. Sehingga kita muncul bahwa kemampuan fundamental yang rekan-rekan semua dapatkan di masa perkuliahan di tahun ini mungkin sampai dengan tahun 2024-2025, ini apakah dapat membackup atau mengcover dari sebuah peluang-peluang pekerjaan yang belum dibuat dalam era teknologi baru di 5-10 tahun dari sekarang. Ya, kita tahu bahwa digitalisasi ataupun mungkin dari sifat-sifat kontrol yang bisa dilakukan secara virtual tanpa mengedepankan dari fisik yang melakukan pekerjaan di situ, namun secara sistem atau secara fungsi itu dapat bekerja dengan baik. Itu yang akan menjadi sebuah era baru dalam teknologi 5 sampai 10 tahun ke depan. Ya, lanjut dari slide ketiga ini, ketika kita sudah memperhatikan bagaimana peluang
yang akan muncul dalam update teknologi 5-10 tahun mendatang. Ya, kita coba menggali industri ataupun teknologi yang ada dalam industri, khususnya industri dan proses plant, karena kita di bidang instrumen engineering, di bidang kontrol, maka kita akan harus paham betul mengenai bagaimana keterbaruan teknologi di masa sekarang hingga mungkin akan muncul di era 5 atau 10 tahun mendatang. Oke. Oke, tidak terbatas pada poin-poin yang saya tuliskan dalam slide keempat ini. Coba kita akan paparkan bagaimana tipe-tipe industri yang ada di dalam kehidupan kita dalam masa sekarang di tahun 2021 ini. Mulai dari aerospace, ya, ini mengenai teknologi atau industri yang menangani tentang luar angkasa, airport, otomotif, ya, perkembangan otomotif yang sekarang beralih dari otomotif konvensional menuju otomotif yang berprinsip pada autonomous ataupun electrical. Dan ini ada industri yang memproduksi semen ataupun bahan-bahan lainnya. Ada juga yang industri yang berprinsip dalam chemical ataupun plastik yang menjadi bahan baku dalam setiap penggunaan produk-produk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti ada fiber, tekstil, ya, glass, food and beverage, household, personal care, ya, life science, ya. Dan ada marine, ada mass transit, ada metals, ada mining, ada oil and gas, ada printing, ada pulp and paper, energy and power, for renewable energy, semiconductor, tire and rubber, water and water treatment, dan lain sebagainya. Sehingga kita dapat simpulkan dalam berbagai keahlian, ya, jika kita merujuk kepada instrumen engineering, kita tidak terbatasi mengenai industri yang berbasis energi, industri dalam power plant, ataupun industri-industri penting seperti chemical atau oil and gas. Ada berbagai industri penting, ya, ada berbagai industri yang memiliki kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya, ya, seperti otomotif, mining, marine, dan lain sebagainya. Sehingga yang dapat saya sampaikan di sini bahwa khususnya mahasiswa teknik instrumentasi, scope ataupun pandangan itu tidak akan terbatasi dalam hanya dalam satu atau dua aspek saja. Coba dicari apakah kemampuan Anda atau ketertarikan ataupun minat Anda dalam berbagai bidang di industri. Ya, industri kecil ataupun industri besar. Big industry ataupun small industry yang biasa diklasifikasikan sebagai techno entrepreneur ataupun UMKM. Dalam berbagai bidang tersebut, tidak perlu lagi pada masa sekarang ataupun 5 sampai 10 tahun mendatang itu tidak memiliki sebuah kepercayaan atau confident self dalam diri rekan-rekan mahasiswa, yaitu bagaimana kita menggali kemampuan dalam berbagai sektor bidang tersebut. Oke, ini sekedar wawasan. Kita ulangi kembali bahwa poin-poin dunia industri ini tidak terbatas dalam tulisan ataupun detail yang kami tuliskan dalam slide keempat ini. Sehingga mahasiswa dapat mencari bagaimana peluang-peluang yang lain, ya, baik barang ataupun jasa yang dapat disentuh oleh instrumentation engineering. Dari situ kita dapat memberikan sebuah daya kreativitas, kemampuan, ataupun peluang yang dapat kita munculkan sebagai manfaat ataupun bidang yang akan kita geluti di masa mendatang. Oke,
Jika kita klasifikasikan kembali bahwa ada industri-industri yang berbasis dengan proses ya, yang banyak mungkin rekan-rekan tahu ada oil and gas ya, yang berorientasi terhadap proses gitu. Ada beberapa industri yang menggunakan proses plant ya, mulai dari bahan baku mungkin ataupun sumber input yang muncul energi ataupun mungkin bahan baku makanan, chemical mining, smelting dan lain sebagainya sehingga membentuk sebuah produk yang baru, produk yang dapat dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan ya, kebutuhan khususnya kebutuhan untuk konsumsi khususnya manusia itu sendiri. Ya, ada beberapa industri seperti tekstil, smelting, mining, chemical, semen, oil and gas dan lain sebagainya. Oke, pada slide ini kita akan coba mengetahui bagaimana tahapan-tahapan atau teknik melakukan sebuah prosedur commissioning ya. Coba kita overview sedikit bahwa commissioning itu merupakan tahapan ataupun sebuah eh, hal yang harus dilakukan ketika sebuah sistem itu baru terinstal ataupun baru dibuat ya. Untuk fungsinya itu apa tujuannya? Yaitu untuk mengetahui performansi dari sistem itu sendiri sesuai dengan target atau sesuai dengan tujuan yang yang sudah tertulis di dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak. Seperti contoh seperti ini. Ketika saya melakukan sebuah pembuatan atau rancang bangun ya, hidrokinetik ya, yang dilakukan mungkin di kanal Python di tahun 2020 kemarin ya, saya sedikit cerita bahwa ada beberapa sektor ya, ada beberapa eh, sektor pekerjaan kita jika pilah, ada sektor mechanical, ada sektor mungkin bridge yaitu jembatan mungkin yaitu tempat untuk meletakkan semua komponen baik dari turbin, electrical ataupun sistem mechanical, transmission dan lain sebagainya itu di dalam sebuah jembatan karena strukturnya kanal ataupun sungai. Ada lagi sektor electrical. Jika kita pilih dari divisi ini ya, divisi atau sektor, saya ulangi ada divisi mechanical, divisi jembatan atau bridge, dan divisi electrical. Dari ketiga divisi ini, eh, ketika sebuah sistem ya yang disebut dengan hydrokinetic tersebut dapat atau sudah dibangun atau dirancang bangun ataupun dipasang, diinstal, ada sebuah tahap selanjutnya yaitu mengenai commissioning. Jadi tahapan commissioning ini fungsinya untuk mengetahui ya performansi. Khususnya ini dituntut oleh sebuah user atau yang menyediakan pekerjaan. Jadi user tersebut bagaimana untuk mengetahui performansi itu melakukan sebuah tahapan commissioning. Tahapan commissioning ini biasanya berdasarkan dari divisi. Contoh saja saya klasifikasikan menjadi divisi elektrik ya. Jika kita berbicara mengenai hidrokinetik, bahwa di situ ada sebuah input dan output yang harus dicek atau di assessment dari proses ataupun tahapan fungsionalnya. Dan proses commissioning itu dilakukan step by step dengan berbagai atau komponen per komponennya. Jadi dari divisi electrical kita tahu bahwa divisi electrical itu ada sebuah dokumen atau sorry ada komponen seperti generator, ada komponen junction, distribution panel, ada komponen inverter, ada komponen rectifier, ada komponen distribusi panel untuk kebeban dan outputnya ya ada variabel daya, ada variabel arus, ada variabel tegangan, dan lain sebagainya. Ini yang harus dibuat sebuah dokumen commissioning. Jadi jika kita berprinsip untuk melakukan commissioning ataupun kita membuat sebuah dokumen commissioning, kita harus tahu betul bahwa
fungsional atau spesifikasi dari komponen-komponen yang telah kita pasang atau komponen yang telah kita installing. Dalam proses industri, kita tahu bahwa ada sensor, ada aktuator, ada kontrol. Komponen-komponen tersebut, part per partnya, harus melakukan sebuah tahapan commissioning. Jadi ada layer pengujiannya. Jika kita berbicara mengenai calibration, itu di tahap paling awal. Jadi ketika sensor sudah dikalibrasi, sudah divalidasi, lalu dipasang, ketika dipasang dalam berbagai integrasi komponen lainnya, tersambung dalam sebuah kontrol tersambung dalam sebuah aktuator, sistem dari diagram seperti diagram blok tertutup ini itu harus diuji, yaitu menggunakan sebuah prosedur commissioning. Intinya adalah bagaimana kita menampilkan atau menyajikan target atau tujuan ya atau set point, variabel set point itu sesuai dengan apa yang telah kita targetkan atau kita inginkan. Kita contohkan seperti renewable energy, jika kita menginginkan daya outputnya yang seharusnya linear dengan apa yang telah dihasilkan atau dikonversi energinya dari sumber, mungkin ada turbin, ada solar panel, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan perhitungan atau simulasi dari sebuah perhitungan konversi energi. Oke, jika kita bicara input turbin RPM 300, apakah sesuai dengan daya yang telah dihasilkan oleh generator, berapa watt, lalu dari generator kita dapat konversikan menjadi arus bolak-balik yang dapat disuplai oleh beban dengan kapasitas berapa watt. Itulah yang harusnya diterapkan dalam target-target dari prosedur commissioning. Nantinya pada perkuliahan ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah dokumen commissioning, ya. Tidak ada template khusus, namun harus mendetil bagaimana spesifikasi. Sebenarnya commissioning ini juga sangat terikat dengan yang namanya dokumen dari mungkin maintenance yang teman-teman mahasiswa sudah pelajari di mata kuliah di reliability, availability, and maintainability. Ada seperti preventive maintenance, ya, ada predictive maintenance ataupun mungkin corrective maintenance. Dari dokumen-dokumen tersebut sebenarnya hampir mirip karena di situ merujuk pada detail-detail spesifikasi per komponen. Namun cenderungnya adalah commissioning ini menguji tahapan-tahapan yang muncul sesuai dengan fungsi-fungsi dari masing-masing komponen. Oke, kita akan coba lanjutkan pada slide selanjutnya mengenai tahapan tersebut.